di Sumut Aceh dengan bonus 1 miliar 1 emas bagi atlet yang daerah. Dengan semua pencapaian yang ada, alhamdulillah masih di puncak-puncak. Hasil usaha kita ini adalah prestasi yang luar biasa, dan semoga ini mungkin yang pertama kita lakukan, karena semua cabur untuk melakukan ini kita sudah melakukan, dan kita saling memahami intinya bahwa kondisi kita seperti ini. Hanya orang-orang yang gila saja bisa berhasil seperti ini, dan kita ini semua orang gila yang mewakafkan dirinya karena persoalan-persoalan ini yang sudah dilakukan. Saya pasti pun sudah lihat dengan teman-teman, apapun lihat yang terjadi, bismillah, kami akan mendukung Koni sepenuhnya untuk mencapai cita-cita itu. Insyaallah doa kita bersama terkabul. Saya hormati semua, khususnya para peserta yang dari luar Sulawesi Tengah, selamat datang. Mohon maaf mungkin penyambutannya tidak terlalu maksimal karena juga ada kegiatan-kegiatan yang juga tidak bisa ditinggalkan. Salah satunya adalah salah satu faktor pendukung untuk FPTI dan ke depan, karena kalau kita sudah bekerja, sudah bicara, kita bekerja. Insyaallah kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa, khususnya teman-teman yang dari luar Sulawesi Tengah. Saya lihat ada juga dari kabupaten-kabupaten juga. Ada yang saya dengan informasi, ada beberapa yang belum datang. Saya berharap ini adalah momen emas, karena kegiatan seperti ini bisa saja satu kali dalam satu periode. Mungkin sudah pernah dilakukan tahun kemarin, periode kemarin. Ya, saya yakin perkembangan ini kan sudah luar biasa, pasti akan terupgrade. Nah, kosnya kita yang kita datangkan hari ini adalah, kalau istilah sekarang itu bukan karya-karya. Soalnya apa yang kita dapatkan ke depan di dalam ruangan ini dan nantinya di lapangan, soalnya akan menambah kita dan untuk kemajuan FPTI di Sulawesi Tengah. Ini khusus buat teman-teman, sahabat-sahabat yang dari luar, mohon maaf kalau karena mereka adalah tujuan kita ketika caburi akan berhasil, karena mereka adalah orang tua kita. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Koni, menyempatkan diri. Salam hormat bagi Koni dan para coach, para pengurus semuanya. Saya mengucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Kusi Awi SDA Kope, dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Salam olahraga, jaya. Pak Galuso, ini Pak pelatih nasional yang kemarin filosofinya itu saling menguatkan. Pak Kuat, sebuah tagline yang digaungkan oleh teman-teman ketika di Papua, maka mereka rela ikhlas untuk berjuang keringat dengan semangat Pak Rasul. Mudah-mudahan ini tetap melekat di hati, tidak hanya di hati atlet, juga di pelatih. Insyaallah akan bertemu lagi di Sumatera. Yang saya hormati Bapak pelatih dari pusat, dari BB, selamat datang di Kota Kaleo. Mengikuti kegiatan khusus pelatihan untuk satu nasional untuk pelatih pada jadi. Alhamdulillah juga bahwa kita masih diberi hati yang lapang itu tetap cinta terhadap olahraga. Karena beberapa proses yang kami lalui di Koni, ternyata memang banyak yang masalah itu kan memang tidak cinta dengan olahraga yang kita cintai. Dan kadang-kadang kalau tidak cinta olahraganya, biasanya disorientasi terhadap
organisasi maupun diskreditasi terhadap pembinaan atlet. Yang pertama, saya mengucapkan mohon maaf untuk Koni karena lagi di Poso, sama-sama baru menghadiri festival yang Poso. Insya Allah beberapa hari dia akan balik ke Palu. Salam hangat dari beliau dan tetap karena berinovasi untuk kemajuan para Sungai. Yang pertama, tadi saya sepakat, saya stressing di kata gila. Kami setelah kepengurusan baru Koni Sungai itu sudah menyampaikan ke pengurus Koni yang hampir 167 orang, 76 orang, yang juga pengurus yang terbesar di Sungai. Kami katakan suatu saat akan spesial, tapi bukan itu yang penting. Yang paling stressing adalah kata gila itu. Waktu kami pertama pengurus, kami katakan kita harus gila hadapi olahraga ini. Maka dengan keberanian, waktu pertama kali dalam sejarahnya, Musnahda itu dilaksanakan di Hotel kita. Kemudian sampai di Papua, lebih gila lagi. Pak Gubernur kan juga gila-gila di urusan olahraga, karena ceritanya adalah olahraga. Dia katakan, kalau nanti atlet berprestasi mendapat medali, jangan sampai keringkannya kering. Jangan sampai di rumah kasih semua haknya. Maka ketika pulang, beliau tunggu kami di Makassar dan sama-sama ke Palu. Dan tidak langsung pulang, malah sama-sama Pak Gubernur itu diarahkan lagi atlet yang dapat prestasi. Kemudian sampai di rumah jabatan langsung diserahkan bonus. Tidak ada lagi bilang besok-besok. Kenapa kami katakan? Sangat pantas kemudian kalau kita berubah paradigma yang selama ini dalam tanda kutip pengurus dilayani oleh atlet. Mulai ke depan pengurus yang wajib melayani atlet. Orang ke Papua berdarah-darah membawa kebanggaan daerah, harga diri daerah, maka pantas dan wajib untuk kita layani dengan baik. Setelah itu isu gila lagi, ini gila lagi. Pak Gubernur bersama kami meluncing yang namanya Sultan Emas tahun 2024 dengan target minimal 12 emas di Sumut Aceh dengan bonus 1 miliar 1 emas bagi atlet yang daerah. Beda dengan transportasi ya. Saya garis bawahi bahwa di daerah kalau atlet mutasi itu sudah dilakukan khusus juga dan mereka. Nah, mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah berkaitan dengan kata organisasi. Ini berdasarkan perjalanan Koni selama setahun. Banyak cabur-cabur kita, pengurus cabur, yang kemudian menikmati konflik yang berkepanjangan. Mudah-mudahan PTI sudah tidak merawat konflik yang berkepanjangan. Bahkan sampai hari ini ada baku juga di pengadilan. Ada cabur sudah, dia boleh sebutkan nama jawabnya. Bahwa di pengadilan berlakukan apa di depan hakim? Salah satu organisasi cinta terhadap orang yang sama. Ini kan fatal. Kalau dinamika dan organisasi itu biasa, tidak ada cabang olahraga daripada prestasi. Ini menarik. Di Jepang itu tidak lagi berpikir tentang prestasi. Belanda, karena mereka sudah menganggap bahwa olahraga adalah bagian dari seluruh masyarakat. Maka target Indonesia bahkan tahun 2005 ada Indonesia Bugar oleh Jepang berolahraga untuk kesehatan masyarakat, untuk kesehatan anak-anaknya, kesehatan keluarganya. Kalau partisipasi pada olahraga itu naik, maka kemudian lurus dengan prestasi. Kalau partisipasinya naik, coba kalau partisipasi turun karena kita prestasi, habis menjuarai satu event, maka kita kehilangan generasi atlet. Sudah pasti, karena kita mengedepankan prestasi daripada partisipasi. Kalau partisipasi yang dalam olahraga itu naik terus dan banyak, maka prestasi pasti mengikut, karena atletnya banyak. Maka saya berharap kepada PTI tidak hanya mengejar prestasi, tapi tingkatkan partisipasi masyarakat Sultan terhadap olahraga yang kita cintai. Harus masuk ke SMA, masuk ke SMP, masuk ke kampus, masuk di mana saja ada potensi atlet untuk Bapak bisa bergabung di PTI. Kemudian selanjutnya adalah Bapak Gubernur kemarin sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa ke depan kita terus memperjuangkan yang disebut dengan development of sport, development of sport.
baru ini bangun infrastruktur olahraga sudah integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Itu yang diharapkan. Maka setelah di BUN itu diluncurkan, maka wajib setiap kabupaten kota dan provinsi untuk menyusun namanya DBOD di daerah, supaya benang merah antara DBON, DBOD, provinsi dan kabupaten itu bisa bersambungan untuk dilanjutkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita kenal dengan triple track system. Ada 3 sistem pembinaan yang harus kita pegang. Yang pertama pembinaan di klub, pembinaan di perguruan. Yang kedua adalah pembinaan di tingkat pelajar mahasiswa, dan yang ketiga adalah pembinaan di tingkat prestasi. Nah, mudah-mudahan FPTI ke depan bisa mengembangkan programnya, tidak hanya pelatihan di tingkat pelatih, tapi juga ada pelatihan berkesinambungan sampai ke jenjang usia dini, supaya tidak pernah kehilangan atlet itu. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, ke depan Desember, karena digeser bobroknya Desember, semoga FPTI itu bisa benar-benar melaksanakan kegiatan pertandingan panjat tebing di Banggai. Karena ini sekarang masih ragu apakah panjat tebingnya berdiri, apakah dia bisa berdiri, atau kalau berdiri apakah dia siap. Nah, ini tantangan dari FPTI dan teman-teman Banggai. Semoga apa yang diharapkan oleh teman-teman seluruh pecinta panjat tebing di Sulteng bisa sukses pelaksanaan cabur FPTI di Banggai. Amin. Karena dananya katanya besar, tapi yang saya jaga adalah kekuatan dari dinding yang dibuat. Sekali lagi, bangunlah kecintaan terhadap cabang olahraga ini, dan insya Allah dari kecintaan itu ke depan bisa mengembangkan olahraga panjat tebing lebih besar lagi dan bisa sukses seperti senior kita yang lain, baik itu di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Terakhir, sebelum saya tutup dan sesi pemacara kita, saya ingin berpantun. Pantun ini saya dapat ketika ada pertemuan Untar, itu dikatakan titik itu tidak membuat tinta, tapi tinta yang membuat titik. Cantik, ganteng tidak membuat cinta, tapi cintalah yang membuat ganteng dan cantik itu. Jadi disampaikan Bapak sekalian dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kursus pelatihan nasional level 1 dengan resmi kami nyatakan dibuka. Demikian, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Terima kasih. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan serta kecerdasan selama mengikuti kegiatan ini. Berilah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amalan yang Engkau terima selama kami mengikuti kegiatan ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami iman yang kokoh, akhlak yang mulia, jadikan kami orang yang beriman dan bertakwa kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Pendengar dan Maha Pengampun. Kabulkanlah doa kami. Engkau Maha Pendengar